Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nasrul Umam. Pada video kali ini saya akan mewawancarai seorang interpreter muda yang notabene dia itu lulusan dari pendidikan tapi dia itu memilih jadi usaha. Siapakah dia? Mari ikut saya dan saya akan langsung mewawancarainya. Terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya Nasrul Umam. Kita kedatangan tamu narasumber kita yakni Pak Jazuli. Ya, selamat pagi Pak. Selamat siang Pak. Oh, iya, selamat siang. Sebelum kita perkenalan dulu ya. Siapa sih Pak Jazuli ini? Bisa dikenalkan dulu Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jazuli. Iya. Kebetulan saya juga lahir di Sumeneb dan saat ini di ruangan ini merupakan tempat di mana saya sedang menjalankan sebuah usaha. Ada lagi kira-kira? Oh ya, bagus sekali. Nah, ini Pak, kan Bapak ini ya, saya tahu Bapak lulusan dari pendidikan, bukan kewirausahaan atau kemana. Kok Bapak memilih mengambil usaha sendiri tanpa terjun di bidangnya Bapak? Kan Bapak kuliahnya di pendidikan, kenapa kok harus Di wirausaha. di wirausaha, benar? Betul. Kalau bicara tentang latar belakang pendidikan, saya memang alumni di kejuruan pendidikan ya, khususnya pendidikan IPA di Sumeneb juga di Wiraraja. Kalau ditanya kenapa saya malah memilih untuk menjadi seorang wirausahawan atau kerjanya di wira swasta ya, sebenarnya tidak ada alasan yang spesifik. Cuman pekerjaan ini, saya bilang pekerjaan ini merupakan suatu pekerjaan yang memang sudah berjalan sebelum saya itu mengambil langkah kuliah. Jadi sebelum saya kuliah, perlu Mas ketahui, ini sudah berjalan sebelum itu. Jadi bukan menghindar dari latar belakang pendidikan. Kenapa nggak kerja di, bisanya kan Guru, ya? jadi guru gitu di sekolahan di SMP atau SD dan lain-lainnya gitu. Jadi setelah saya lulus, dinyatakan lulus kuliah saat Benar. itu belum wisuda, cuman dinyatakan skripsi selesai dan sudah di yudisium saat itu. Langsung saya melanjutkan pekerjaan yang sempat vakum. Jadi sejak semester 5 saya kuliah, pekerjaan saya memang vakum saat itu. Saya stop dulu karena pekerjaan ini terus terang itu sudah mulai sejak tahun 2010 ya. Sejak saya di bangku SMP. Jadi saya sudah suka di bidang elektronik. Kemudian vakum di semester 5 sampai saya selesai kuliah, baru kemudian saya lanjut lagi. Jadi selesai kuliah langsung saya lanjutkan usaha ini. Sebelumnya belum di sini Mas. Sebelumnya di dekat rumah, di rumah ya istilahnya. Nah, apakah kemudian setelah saya selesai kuliah pendidikan lantas melupakan tentang ilmu pendidikan ya? Sama sekali tidak. Bahkan
saya itu suka mengkolaborasikan antara skill dengan keilmuan yang saya peroleh di kampus. Jadi ada penerapannya. Ada penerapannya. Kalau di kampus kita diajari tentang teori dan juga ada praktek tentunya ya. Makanya saat tugas akhir saya itu saya kombinasikan antara teknologi sama keilmuan di bidang saya itu pendidikan. Makanya saat itu bagaimana caranya keilmuan saya tetap sinkron dengan perkembangan teknologi. Apakah saya tidak akan mengajar? Nah, mungkin untuk saat ini saya memang tidak mengambil kesempatan untuk mengajar. Saya lebih fokus di sini dulu. Tetapi untuk langkah ke depan, memang saya sempat berpikir ingin menerapkan kembali keilmuan di bidang pendidikan. Dengan cara apa? Mungkin tidak mesti harus jadi guru langsung ya, terjun ke sekolah. Benar. Bisa jadi saya akan membuat sebuah proses pembelajaran di mana pembelajaran itu yang saya buat sendiri. Artinya kayak sekolah di bidang pendidikan, di bidang misalkan teknologi juga. Seperti bootcamp gitu. Kemudian ya seperti e-course juga, seperti ya pelatihan. Jadi mungkin memang bukan bidang misalkan nanti tidak mesti di bidang IPA. Tetapi bisa jadi yang namanya pendidikan kan luas ya. Jadi keilmuannya apa saja. Yang penting saya keilmuannya sudah dapat. Jadi bidang keilmuan saya saat itu sudah memang di bidang pendidikan kan. Kalau soal spesifiknya mata pelajaran apa atau bidang apa nanti mungkin saat ini masih belum dispesifikkan. Tapi kok kayaknya arahnya itu nanti malah ke teknologi juga. Oke. Terus gimana sih respon keluarga orang tua istilahnya? Oh, Bapak kan lulusan pendidikan, lebih mengalih ke sini, mesti kan ada pro dan kontra waktu itu kan. Oke, betul, apakah keluarga itu mendukung atau ya menolak atau gimana gitu? Betul sekali. Lama nggak jadi PNS gitu. Mungkin pemikiran orang tua seperti itu. Betul, lebih enak, nyaman aja jadi PNS. Pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Ya. Karena begini, yang namanya orang tua itu kadang menginginkan anaknya kan punya pekerjaan yang bagus, terutama penghasilan kalau tetap, penghasilan tetap, artinya stabil ya. Ya, kalau usaha kan nggak stabil, kadang naik kadang turun. Ada pasang kadang surutnya. naik banget, kadang turun banget. Benar. Sementara orang tua pengennya kan kita enak, jadi terjamin setiap bulannya sekian. Contohnya ambil gampangnya PNS gitu ya. Iya. Jadi saat saya mau langkah di sini setelah lulus, kemudian mau ngambil langkah ini, saya kan ada kesempatan PNS kan saat itu kan, CPNS ya istilahnya. CPNS benar. Saya memang sempat bukan pro kontra sih sebenarnya. Orang tua pengennya saya jadi PNS, kemudian saya sendiri pengen di wirausaha. Kalau kita ndak bisa sejalan sama orang tua, kita nggak akan pernah yang namanya mencapai apa yang kita inginkan. Orang tua pengennya ke sana, saya ke sini. Sama juga saat itu, orang tua pengen saya jadi PNS, sementara saya sangat ingin sekali jadi seorang businessman istilahnya. Businessman, benar. Pertama, kita jangan langsung membangkang sama orang tua, karena saya pengen jadi ini, kemudian orang tua diabaikan. Sebagai anak, kita harus mampu menjelaskan kenapa saya harus milih ini. Makanya harus ada keselarasan keinginan. Kalau menurut Ipo Santosa itu, kalau kita ingin sukses, kita harus selaras dengan keluarga kita, entah orang tua, kalau yang sudah berkeluarga dengan istrinya. Jadi harus ada kesamaan visi misi supaya cepat mencapai apa yang kita inginkan. Pada saat itu saya mencoba untuk menyelaraskan itu, yaitu menyelaraskan keinginan. Saya pengen jadi seorang businessman, bagaimana orang tua juga memahami kenapa saya pengen ke situ. Jadi intinya kalau soal pro kontra atau perbedaan keinginan antara orang tua dengan anak memang pasti ada. Sebagian besar ada ya, apalagi yang saya alami memang ada terjadi. Solusinya apa? Ya kita harus selaraskan. Cara menyelaraskannya gimana? Ya kita jangan langsung dengan kasar, kita harus kasih pemahaman, kita harus kasih gambaran, kenapa saya memilih ini, tujuannya apa, kedepannya seperti apa. Dan akhirnya sekarang mendukung. Alhamdulillah. Oke. Terus ini pertanyaan lagi. Kan ini kan Bapak kan awalnya kan bukan pendidikan kan, dari latar pendidikan, terus terjun ke elektro, ini kan servis kan, otomatis kan awal mulanya itu gimana sih kok di pemikiran saya pengen usaha servis, apakah karena diajar teman atau belajar tutorial di YouTube atau gimana gitu? Kalau soal kenapa saya langsung memutuskan sebagai menjalankan usaha di bidang jasa ya. Jasa, benar-benar.
awalnya sih saya kira bukan karena saya langsung punya Idenya itu ide, dari enggak, belum ke situ. Cuman awalnya saya suka sama elektronik. elektronik. Jadi sejak SD saya sering mentaati elektronik. SMP juga begitu. Saya kembangin, cari ke perpus daerah, cari referensi tentang elektronik. Kemudian juga ikut-ikut lomba saat itu ya. Pada akhirnya kesukaan itu semakin mendarah daging lah istilahnya. Saya semakin suka. Akhirnya saya membuat beberapa karya-karya ya, mulai sejak SMA ya, kayak robotik. Kemudian kalau di perkuliahan kemarin sempat punya beberapa karya kayak alat pengintai maling yang sempat saya presentasikan di Trunojoyo ya. Kemudian juga alat simple cooler yang sempat saya presentasikan di Bapeda. Jadi itu semua membuat saya semakin tertarik, dan akhirnya ketertarikan itu tidak berhenti hanya sebatas hobi. Bagaimana caranya apa yang kita sukai juga pada akhirnya menjadi ladang sumber penghasilan buat kita. ya. Gimana caranya kita jadikan tempat usaha. Akhirnya ya jadilah jasa seperti ini. Walaupun sebelum saya punya produk-produk itu memang sudah sering memperbaiki produk-produk elektronik punya tetangga gitu kan. Oh, Tolong, jadi ya. minta tolong, Saya perbaiki. akhirnya Terus mereka kan kasih imbalan. Dari situlah Bapak akhirnya bikin ide gitu. semakin Oh, banyak yang minta tolong, akhirnya ya wes jadi secara otomatis itu sudah jadi. beli alat dulu, beli Yang jelas seperti itu. Kita tidak langsung sekaligus dapat kayak gini, enggak. Jadi satu persatu. Kita butuh apa? Butuh solder dulu awalnya. butuh alat multitester ya, satu persatu. Enggak mungkin langsung sekaligus. Oke, sudah ada lagi. Terus perjalanan Bapak nih, perjalanan Bapak selama meniti karir di usaha ini seperti apa sih? Dari tahun berapa terus sampai akhir ini, apakah ada kendala-kendalanya? Terus pasang istilahnya kendala apa yang pernah dihadapi selama Bapak jadi businessman? Oke. Oh, kok bisnisnya kayaknya masih startup ya, masih pemula, jadi kita masih merangkak. Jadi Gak apa-apa. kayaknya mau Tapi kan kedepannya kan kedepannya kalau amin, insya amin, Allah amin. tetap bergerak maju. Kalau startnya itu memang saya sudah kasih gambaran dari awal ya, karena namanya hobi, startnya kayaknya memang sejak kecil, sejak usia tahun 2007 saya sudah suka. SD saat itu 2007 suka, tapi belum usahanya loh ya, sukanya. Yang benar-benar start itu tahun 2012-an lah, saya buka jasa. Itu SMA. SMA kelas 2 itu Kelas sudah kerja. Sebenarnya SMP sudah nerima orderan. orang minta tolong gitu ya. Iya, orderan. Sudah nerima kayak gitu. Cuman yang benar-benar buka kayaknya tahun 2012, kalau nggak keliru 2012 kelas 2 SMA saya sudah kerja saat itu. Bahkan saya sempat juga dipanggil tuh, servis TV kan, panggilan. Bahkan ke areal kota juga pernah. Gitu ya. Jadinya panggilan nyetat sendiri tahun 2012-an di rumah. Nah, seperti itu. Kalau perjalanannya apakah pernah mengalami kendala? Ya wes, kendalanya banyak. Namanya proses perjalanan itu pasti ada yang namanya kesandung ya, walaupun sekali. Apa kira-kira apa itu Pak yang pertama yang jelas bagaimana orang tua mendukung kita. Itu bukan kendala sebenarnya, cuman tantangan kalau menurut saya. Jadi orang tua awalnya nggak pengen anaknya kayak gini, sudah saja sejak SMA saya sudah, orang tua sering ngelarang saat itu. Cuman bagaimana sempat apa yang saya kerjakan itu dibuang sama orang tua. Tapi apakah saya menyalahkan mereka? Enggak, karena saya tahu tujuan mereka adalah supaya anaknya itu menjadi orang yang nanti kedepannya menjadi orang yang tidak susah, menjadi orang yang gampang dalam masalah pekerjaan, finansial. Saya mengakui itu, maksud saya memahami itu sejak awal. Jadi mungkin orang tua akan melarang saya, memproteksi. Cuma saya tetap jalan terus. Itu bukan kendala yang sederhana loh ya. Bagaimana memikat hati orang tua untuk setuju, itu yang susah. Makanya harus ada penyelarasan. Kalau masalah teknis, tentu ya ada. Cuman ya kalau menurut saya tidak ada hal yang benar-benar fatal lah kalau kita benar-benar mau menjalaninya. Jatuh ya harus bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Itu tahun berapa kira-kira? Sejak saya buka ini, awal-awal buka yang saat ini, itu saya rasanya minggu awal sudah mau berhenti sudah. Kenapa? Karena transaksi nggak ada, ya bisa dibilang nggak ada. Oh ya, nggak ada pemasukan. Pemasukan nggak ada, sementara setiap hari pengeluaran ada. Terus yang kedua, perjalanan jauh ke sini kan, saya sempat ngeluh sama orang tua. Gimana ya, kok saya pindah ke areal kota malah semakin susah. Bukan semakin maju saat itu. Iya. Minggu-minggu awal. Akhirnya keluhan-keluhan itu membuat orang tua kembali down, ya kan? Saya akan bilang kan,
gimana kalau kamu nggak ngambil PNS aja gitu, kenapa harus di situ. Nah kalau sudah kayak gitu gimana, akhirnya saya semakin mikir panjang, akhirnya tapi tetap saya jalan. Pada akhirnya saya juga sempat cerita sama teman, kenapa ya kayak gini-gini. Oh kamu baru sebulan katanya, udahlah jangan ngeluh, nanti 6 bulan ke depan kelihatan kayak apa. Alhamdulillah udah nyampe 6 bulan sih, 3 bulan pertama sudah meningkat, 6 bulan pertama meningkat, sampai pada akhirnya tahun kedua ini alhamdulillah berjalan seperti ya walaupun masih merangkak saya bilang ya, cuman alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan baik kontrak, kemudian kebutuhan operasionalnya, dan juga ya teman-teman di sini semua, termasuk kebutuhan saya pribadi. Terus ini kan juga Bapak bukanya itu di awal-awal pandemi gitu. Terus gimana dampaknya ini? Awal-awal pandemi kan pasti dampak kan, apalagi ada penekanan PPKM dan pembatasan lainnya gitu. Kalau menurut teman-teman memang berdampak ya, terutama untuk mereka yang bisnisnya di bidang kuliner sama bidang apa ya? Ya intinya kuliner kayaknya yang memang terpengaruh kalau ceritanya teman-teman. Ada yang sempat tutup dan semacamnya. Kalau saya pribadi saat-saat itu malah jadi kan 2019 akhir kan bukanya. Sebentar lagi langsung masuk tahun 2020, ya, 2020 bulan 2 gitu. Masalah. Alhamdulillah tidak ada pengaruh yang signifikan. Mungkin karena bidang jasanya ini kan jasanya di bidang smartphone dan laptop ya. Kebutuhan kan semakin mendesak. Jadi semua akses, bahkan pendidikan, kemudian ya pendidikan terutama ya. Pekerjaan juga hampir semuanya dikerjakan di rumah. Iya, benar. Termasuk pendidikan juga pakai daring istilahnya, dalam jaringan online lah istilahnya. Jadi itu malah semakin meningkat kesempatan. Kenapa? Mereka semakin banyak menggunakan smartphone, akhirnya kebutuhan itu juga mengakibatkan kebutuhannya akan jasa servis. Jadi yang awalnya mungkin rusak nggak dipakai, akhirnya dibutuhkan diperbaiki gitu. Akhirnya ya saya rasa di pandemi malah kami semakin grafiknya naik. Sampai sekarang alhamdulillah. Mungkin yang lain nggak tahu sih, kalau teman-teman bilangnya menurun. Cuman sempat awal-awal gencarnya memang ada pengaruhnya, memang goyang. Nah, jadi nggak stabil. Cuman kalau secara umum saya lihat ada peningkatan. Oke, terus nih Pak, Bapak kan sebagai pengusaha muda ya, umurnya berapa sih? Tahun 26. Oh masih lajang atau gimana? Sudah punya? Belum masih lajang. Masih single man. Alhamdulillah Rol. Ya sama juga saya single. Terus ini mungkin Bapak memasukkan kepada kami ya sebagai mahasiswa yang notabene masih belum pemikirannya abu-abu, kira-kira masa depannya mau kemana, apa mau kerja, apa buka wirausaha atau gimana, terus sarannya dan masukannya gitu Pak untuk kami para mahasiswa yang pengen juga terjun di dunia usaha nantinya. Pengen ke usaha juga? Iya. Oke, sebenarnya saya belum layak ngasih saran maupun masukan ya untuk teman-teman, karena terus terang saya pribadi masih tahap belajar. Jadi kalau diminta saran dan masukan rasanya janggal gitu. Tapi apa boleh buat, kalau memang teman-teman benar-benar pengen, sebenarnya saya lebih suka share aja ya. Share, mungkin. Ya. Kalau sepengalaman saya, saat mau kita lulus, biasanya kita bingung mau lanjut, mau kerja, atau mau gimana, ngandur. Benar. Jadi saran saya, kalau memang nanti teman-teman saat mau lulus belum tahu apa yang mau dikerjakan, sudah berapa bulan lagi lulus? Insya Allah kita tinggal 1 semester, 6 bulan. Ya. Saran saya pertama, fokus di ini dulu, selesaikan di tugas akhirnya. Itu penting. Jangan sampai angan-angan nanti seperti apa, atau pemikiran nanti seperti apa, lantas merusak fokus dari proses pengerjaan tugas akhir. Itu fokus dulu. Kalau nanti sudah lulus, kalau memang tujuannya adalah, sebenarnya ini kembali kepada kesukaan pribadi masing-masing. Kalau misalkan teman-teman sukanya adalah bekerja yang terstruktur, artinya kayak di kantor, ya silakan ambil itu. Kalau sukanya pribadinya, saya sukanya sih nggak mau ribet, pengen ngikut yang sudah ada terstruktur, ada instruksi kerja gitu. Berarti harus di instansi ya, kantor. Berarti harus masuk ke situ. Atau perusahaan. Kita cari di situ. Tapi kalau memang sukanya adalah tantangan, artinya suka pengen
membangun sendiri, ya boleh silakan di bidang usaha. Tapi satu hal, kalau mau masuk ke ranah usaha itu kita harus benar-benar tangguh. Jadi kan kalau di usaha itu pasti ada yang namanya gagal. Jadi bukan berarti saya mengatakan pasti gagal, enggak. Cuman pasti yang namanya pernah mengalami di bawah lah gampangnya. Iya, benar. Kalau sudah di bawah, untuk bangkit itu kalau enggak benar-benar punya mental yang kuat, biasanya down, menyerah. Jadi sarannya nanti kalau memang mau masuk ke dunia usaha, persiapkan mental. Bukan modal dulu loh ya. Nanti dibilang nanti modalnya jangan, bukan itu dulu. Tapi mentalnya. Mentalnya seperti apa? Kalau mentalnya sudah mental baja lah istilahnya, berarti siap masuk ke dunia usaha, silakan. Nanti perkara mau usaha apa itu jangan dipikir dulu, jangan saat ini. Yang penting mental lo siapkan dulu. Kira-kira kalau saya mau usaha, kira-kira sanggup gak dengan tantangannya. Dan alasan kuatnya kenapa? Kalau benar-benar tadi kan sempat kalau masuk usaha ya, pengen usaha juga kan? Iya, benar. Alasan terkuat masuk ke bidang usaha apa? Jadi harus punya alasan dulu. Alasan kuatnya kenapa saya harus masuk ke dunia usaha? Kenapa saya nggak kerja aja ke kantoran dan semacamnya? Jadi itu alasan kuat itu sangat menunjang nanti ketika kita benar-benar masuk ke dunia usaha. Kalau nggak punya alasan kuat, ikut-ikutan bahasanya, ya wes tumbang. Ikut-ikutan tren sama jualan burung-burung Ya, juga. itu tumbang nanti. Kita harus punya mental dan alasan kuat. Alasan kuat kenapa mau terjun ke dunia usaha. Iya. Jadi misalkan alasan kuatnya adalah karena saya sukanya itu bukan dalam pekerjaan yang terkurung. Saya lebih suka di lapangan. Nah, itu berarti alasan-alasan seperti itu, atau memang pengen bebas secara finansial dan pengennya punya gambaran kayak siapa, punya gambaran misalnya kayak Dewa Eka Prayoga, kemudian kayak Pak Sandi. Misalkan ada gambaran-gambaran, alasan kuat saya pengen seperti itu, ya silakan. Nanti perkara teknis ya beda lagi, tidak bisa dibahas sekarang. Itu kan cuma kok bagaimana pandangan kita kalau masuk ke dunia usaha atau masuk ke kerja, bagaimana memilih di antara itu. Dan yang ketiga harus siap dengan risiko. Seperti yang saya alami ya, saya memilih jadi wirausahawan ya, dengan yang jelas pasti mengorbankan salah satunya yaitu bidang saya yaitu kesempatan untuk jadi PNS. Jadi resiko itu harus siap. Kalau masnya nanti mau masuk ke dunia usaha, berarti harus ada yang ditinggalkan. Kalau bener-bener mau fokus loh ya, sebenarnya bisa saja kita itu istilahnya menjalankan ini, menjalankan itu. Dua-duanya. Tapi kalau semuanya dijalankan, saya rasa nggak maksimal. Terus terang, saya kan juga sambil ngajar ya, pasti kan sampai saya ajarin benar-benar di BLK dulu. Jadi kalau struktur. benar-benar, kalau semakin kita menjalankan banyak hal, berarti tuntutan untuk kita semakin tinggi, disiplinnya harus tinggi, tantangannya semakin tinggi. Kalau benar-benar mau fokus ya kita pilih selesaikan satu-satu dulu. Simpel. Oke, itu dulu. Terus nanti saya pertanyaan terakhir. Langkah-langkah selanjutnya untuk usaha Bapak sebagai jasa ini nanti apakah ada bergerak di bidang lain kah atau gimana kah? Mungkin ada seperti itu, nggak harus fokus di servis dan jualan saja, atau nanti ada langkah-langkah selanjutnya pengen usaha lain atau Ya, gimana? betul. Untuk saat ini, untuk 6 bulan ke depan saya masih fokus memperbaiki di sini dulu, mengembangkan yang sedang berjalan yaitu JS Store ya, smartphone and laptop ini saya pengen kembangkan dulu. Kalau rencana di bidang lain ya pasti ada. Seperti yang saya katakan tadi, nanti ke depan insya Allah mudah-mudahan terkabul. Saya pengen saya nanti punya tempat belajar untuk mengembangkan terkhusus lokal Sumeneb melek teknologi. Jadi nanti ada semacam sekolah teknologi di Sumeneb. Jadi saya pengen ngembangin itu, dan sudah di konsep walaupun kasar ya, walaupun sempat saya tulis kasar, sudah ada konsepnya, tapi nanti ada keterkaitan dengan bidang usaha ini tetap. Jadi satu sama lain akan terkait, dan untuk 1 tahun sampai 3 tahun ke depan kayaknya memang masih seputaran teknologi. Jadi enggak langkah ke bisnis kuliner enggak atau yang lainnya?
kalau itu sebenarnya boleh saja, sempat mampir di pikiran saya. Cuman karena bidang saya sukanya di bidang teknologi, saya lebih memfokuskan dulu. Kalau sudah beberapa usaha nanti di bidang teknologi ini sudah berjalan dengan sempurna, dengan baik, dengan optimal, baru nanti saya coba hal-hal yang lain seperti itu. Jadi intinya saat ini kedepannya dulu sampai 3 tahun ke depan, insya Allah masih fokus di bidang teknologi dulu. Seperti itu. Oke, itu dia perbincangan saya dengan Pak Jazuli sebagai entrepreneur muda, pengusaha muda, pemilik dari Amin. JC Store. Oke, terima kasih Pak Jazuli sebelumnya. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Amin. Ya. Buat Mas Irulnya juga dan teman-teman yang lain. Dengan saya Enes Ruman dengan mengakhiri wawancara kali ini dengan reporter Rizky Wahyudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.